wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga. Terutama kita bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita bersyukur atas nikmat hidayah dan taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahi umur yang panjang, sehat, afiat dalam taat dan ibadah kepada Allah, rezeki yang halal diluaskan, hajat dimudahkan, urusan diberikan kemudahan pula, dilindunginya dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah lainnya diterima Allah dan dibalasnya dengan balasan yang tiada terhingga. Mudah-mudahan pula kita akan bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya, Ramadan yang lebih baik dari Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini adalah malam yang ke-29 dari bulan Ramadan 1443 Hijriah. Penting untuk kita pahami bahwa ilmu fikih itu didasari oleh dua hal yang utama. Yang pertama adalah ilmu usulul fikih. Usulul fikih ini berbicara tentang dasar-dasar untuk menjadi hukum fikih. Yang kedua, qawaidul fiqhiyah, undang-undang yang menjadi pula sebagai hukum fikih. Jadi fikih itu masaknya, usul dan qawaid itu adalah bahan untuk mengolah fikih. Salah satu undang-undang fikih atau kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu mengatasi adanya perbedaan pendapat. Atas dasar ini pula maka mayoritas ulama di Indonesia dalam hal penetapan satu Ramadan, satu Syawal menunggu ketetapan pemerintah. Indonesia ini negaranya memang bukan negara agama, tetapi Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Itu pada dipisahkan. Pemerintah Indonesia meskipun bukan negara agama tapi peduli terhadap agama. Hari-hari besar berbagai macam agama itu diliburkan. Hari raya apa saja, agama apa saja libur. Dan di antara andil besar pemerintah berkenaan dengan agama Islam, pelaksanaan semacam satu Ramadan, satu Syawal, kemudian urusan pelaksanaan ibadah haji, ini pemerintah Indonesia menangani. Sehingga kemudian mayoritas ulama Indonesia ini sepakat menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang wajib ditaati. Menurut fikih wajib ditaati. Maka muncullah keputusan satu Syawal kita menghadam pengumuman pemerintah. Itu aja kita. Jadi kalau usah bertahun apabila hari raya, nang pasti hari raya itu satu Syawal itu sudah. Apabila harinya ini menghadam keputusan pemerintah. Dan untungnya pemerintahan Indonesia ini untuk urusan-urusan seperti zakat fitrah, zakat harta dan lain-lain sebagainya, ini dibuat undang-undang nomor 23 tahun 2000 berapa gitu, ada hafal ulun.
2011 kah, yang dari situ dibentuklah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, sebelum kita membahas tentang zakat fitrah atau zakat fitri, yang benarnya nih zakat fitri sebetulnya ada beberapa usulan yang penting untuk kita usulkan kepada pemerintah. Jadi basi jabatan itu penting ya. Umpamanya kayaknya misalnya Haji Junai, Pak Haji Junai nih menduduki jabatan Ketua MUI, maka dengan jabatan Ketua MUI ini bisa mengusul kepada Bupati. Nah, di antara usulan yang bagus itu, karena di Indonesia ini urusan masjid, urusan langgar itu ada kepengurusannya, ada kalau struktur pengurus. Nah, pengurus masjid langgar ini secara hukum disahkan oleh pemerintah setempat, bupati, misalnya kabupaten kan bupati. Menurut hukum Islam, Presiden Indonesia ini kedudukannya sultan. Maka bila pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden, dan presiden ini menyerahkan urusan keislaman ini kepada Kementerian Agama, punya presiden bagusnya kayak apa ini, lalu orang-orang di Kemenak mengusul kayak ini, maka dibuatlah undang-undang. Maka yang bagus itu misalnya pengurus masjid itu diulahkan struktur bakunya dari pemerintah. Ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi. Termasuk yang penting juga adalah seksi penanganan zakat. Sebut saja misalnya Badan Amil Zakat Daerah misalnya, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Daerah misalnya lah, basis daerah misalnya. Maka saben pengurus ini di SK-kan oleh pemerintah daerah. Jadi bupati melalui Kemenak Kapuas me-SK-kan seluruh pengurus yang ada strukturnya di situ, termasuk yang penting itu ada basnasnya masjid itu ada. Jadi kada lagi kami karena bila para hari raya rapat atau Pak Haji Junai pembentukan itu kada lagi, sudah ada strukturnya, orangnya gini sudah di SK-kan. Karena penting adanya amil. Amil itu secara fikih sah ia menjadi amil bila ada SK. Bila ada SK. Bila kada ada SK itu tukang bagi akannya sambatannya. Nah, penting kena amil ini. Yang kedua, pemerintah ini bagusnya juga selain me-SK-kan seluruh pengurus masjid yang ada di situ, penanganan zakat lain sebagainya, menginstruksikan kepada pengurus masjid sebelum Ramadan itu sudah rapat persiapan penerimaan zakat. Karena orang-orang yang lingkungannya ini tahu siapa-siapa yang berhak menerima. Nah, jadi kada kipuk lagi bulan puasa berapat-rapatan segalanya. Nanti pemerintah mestinya menginstruksikan yang kayak gitu. Jadi yang ketiga, pemerintah pun sebelum Ramadan sudah menetapkan sekian jumlah zakat fitrah beratnya. Jadi beres gitu kan. Jadi sudah siap, sarabannya sudah siap. Nah, ini pang perlunya kita ini basi jabatan karena mau usul-usul lawan pemerintah. Yang pemerintah ini kan tapi tahu juga. Tetapi tahu jadi masalah di agama. Nah, kita akan membahas zakat fitrah. Malam ini santai aja kita. Kira-kira malam ini ambilin pang tarawih, maka lebih songkok. Takbiran kira-kira sudah. Kira juga pang. Zakat fitrah ini menurut hukum Islam fungsinya adalah meresmikan pahala puasa di bulan Ramadan. Jadi orang sebulanan puasa Ramadan memang sudah dapat pahala. Lalu mengeluarkan zakat fitrah, maka full pahalanya itu diberikan. Asalnya sedikit-sedikitnya diberiin, sedikit misalnya biar tarawih hari ini, puasa hari ini sudah, itu jatah nang hari itu aja pahalanya diberi. Tapi bila sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka full puasanya diberi, lawan bonus-bonusnya diberi.
Itu jadi penting zakat fitrah ini, karena istilah orang Bahari, bila belum berzakat fitrah, pahala puasa gantung masih. Apa hukumnya zakat fitrah atau zakat fitri? Kebiasaan fitrah pembintang ini, padahal fitri. Apa hukumnya zakat fitri? Hukumnya wajib. Kapan waktu pelaksanaan zakat fitri? Di sini oleh ulama fikih diberi 5 jenis waktunya. Pertama, wajib. Wajib ini bila sudah ditetapkan sore tadi, misalnya satu Ramadan jatuh pada tanggal seini, lalu malamnya tarawihan sejak malam pertama terus sampai malam ke-29 atau 30, ini hukumnya wajib sudah. Yang kedua, waktu paling baik, waktu paling afdal apabila subuh, mulai subuh hari terakhir Ramadan sampai sebelum as-salat jami'ah, misalnya gitu lah, salat tarawih atau hari raya gitu. Nah, itu paling afdal sudah waktunya. Cuma kita ini disibukkan mandi segalanya, bakar emas segalanya kan, pakai baju hanyar apa segalanya ke masjid, rasa-rasanya kada tagawi waktu paling afdal gini. Jadi yang paling afdal itu sesudah fajar subuh terakhir hari Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sembahyang Id, itu paling istimewa waktunya. Cuma hawat ini, hawat waktunya. Ya belum kita kada ingat, astagfirullah, kita kada ingat aku. Yang ketiga, waktu jawaz, waktu yang dibolehkan apabila dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitri. Kemudian waktu yang dimakruhkan sampai tuntung sudah orang sembahyang Idul Fitri sudah tuntung, belum hadir di julungnya, ini makruh. Cuma ini pembahasannya panjang gitu. Nah, sebaiknya ini dilaksanakan sebelum Idul Fitri, sebelum sembahyang Idul Fitri. Nah, kemarin para ulama terutama di Jawa ini memberikan rekomendasi saran kepada pemerintah pusat, sebaiknya zakat fitri ini dahulu sebelum malam hari raya, karena orang-orang yang tidak mampu jadi memikirkan kayak apa dapat fitrah, sedangkan baras aku ini cukup guys makan aja, supaya pula badan amil ini kada petangak malaman sampai jam 1 panas membagi-bagi akan gitu. Nah, jadi usulan lawan pemerintah itu dari para ulama, sebaiknya pembentukan mulainya penerimaan zakat fitrah itu ditutup H-2. Jadi misalnya esok malam hari raya, malam ini sudah terakhir penerimaan zakat. Jadi badan amil sudah berbagi malam ini. Nah, orang-orang nang inya kada mampu anak berfitrah malam hari raya sudah diisinya balasnya. Ini praktis malah kayak gini. Kadang galuh bukan panitia berbagi malam hari raya. Zakat fitri diwajibkan kepada siapa? Tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil idi wa lailatih. Kepada siapakah wajib zakat fitri? Kepada semua orang Islam. Bahkan bayi yang lahir di malam hari raya itu sudah wajibnya berzakat fitri. Itu sudah wajib. Laki-laki ataupun perempuan, nah di sini yang digarisbawahi nang memiliki bahan makanan cukup, bahkan lebih gasan diberi akan berfitrah. Jadi orang-orang yang wajib berfitrah ini, ulun misalnya berisi baras di rumah, baras ini berlebihan, maka ulun wajib berfitrah. Nah, orang-orang yang ada berisi kelebihan bang ini dibantu baik oleh orang yang mampu. Berapa takarannya zakat fitri? Pemerintah kita sudah memutuskan memakai ukuran, bukan memakai ukuran timbangan internasional kilogram. Bahari-bahari kan kayak orang kampung
berapa 4 muk susu, belek susu gitu nah, atau 3 belek setengah, mang itu sedikit benar ya. Ada juga istilah dalam fikih 4 mud. Mud itu ukuran takaran yang berlaku di zaman Nabi sampai saat ini masih berlaku. Cuma dari pengalaman kami, mud ini takarannya dari guru nang satu lawan guru nang lain berbeda-beda ukuran ganal halusnya. Nah berarti ini kada rata, kada ada ukuran standar ini. Maka dipatoklah oleh pemerintah ukuran standar itu kilogram. Berapa cukupnya kira-kira orang makan sehari saparanakan. Jadi punya bermasak misalnya anggaplah paling gancang habis 3,5 kilo. Itu 3,5 kilo itu kan babak kekenyangan sudah. Lalu ditetapkanlah oleh pemerintah sebanyak 3,5 kilo. Kalau pakai duit bang, masing-masing beda harganya. Jadi keputusan pemerintah mengenai zakat pakai duit atau pakai baras ini wajib dihormati. Itu juga mazhab kami, pemerintah bila sudah menetapkan ada terikat lagi dengan mazhab apapun. Itu kehebatan pemerintah. Jadi pemerintah ini hari raya tanggal 1 ini kada peduli 4 ormas manakah, wajib ditaati pemerintah ini. Punya pemerintah 25 hari juga kita puasa. Nah, kasaran dia aja lagi itu. Ternyata kurang bang itu. Jadi kasihan biar Menteri Agama tuh kasihan. Katuyukannya disampaikan orang, padahal sidin sesudah rapat dengan banyak ormas Islam, sesudah melihat hasil ruqyah hilal, kayak apa dia Menteri Agama kayak ini hari anu puasanya, dia tetap dia mau makan sidin, nang katuyukan sesambatannya Menteri Agama, kenapa itu Menteri Agama? Padahal sidin kan hasil rapat lawan orang banyak gitu. Kalau orang awam ini katuju menyalahkan aja. Ini kena hari raya pulang bisa salahkan pulang Kementerian Agama, padahal orang sudah rapat macam-macam segalanya. Itu resiko. Jadi pimpinan memang kayak gitu. Nah kemudian zakat fitrah ini atau zakat harta dan lain sebagainya diserahkan kepada siapa? Ada 8 golongan yang disepakati para ulama fikih berhak menerima zakat. Pertama orang fakir. Orang fakir ini sederhananya kayak ini. Pagi belum makan, siang belum pasti makan, sore pun belum tentu makan. Itu fakir. Jadi sehari ini harus bagawi dahulunya hanya kalau makan, itu fakir. Miskin pagi makan, siang masih harapan makan, hanya bagawi, ini miskin. Namun tentunya kan ada yang miskinnya lagi, karena di rumah ada bebelek-belek baras. Sekarang patokan pemerintah mengenai miskin, penghasilan sebulan di bawah ukuran standar. Anggap UMR saja. Anggap misalnya kita ini sehari memerlukan 150.000 itu kan masih belum cukup. Listrik, ledeng, SPP sekolah anak, keperluan ini itu 150.000 ini takut bantu tukang harian. Nang ini mau mengambil upah 150.000 cukup lah, maju kayak itu aja ya. Ketetapan pemerintah bila dalam sebulan belum berpenghasilan 5 juta maka miskin gitu. Nah kayak ini nyaman kita mencari siapa yang berhak menerima zakat, karena rata-rata pada awal 5 juta itu ada yang utang kasana kembali. Yang ketiga amil. Amil ini bahasa Indonesianya pengelola zakat ini badan amil. Ini dilindungi undang-undang, disahkan undang-undang pemerintah, disahkan hukum fikih, ia berhak mengelola penerimaan zakat. Nah dalam hal pengelolaan zakat, misalnya si A datang kepada si B menjulung baras diterimanya gini, terima. Kemudian datang si C, aku ada bawa baras, bawa duit hanya untuk kalian baras yang ada di situ, dijualnya oleh amil, berhaklah amil, berhak karena dia mengelola, berhaknya mengelolanya ini amil. Selama ini kan ini yang dipermasalahkan oleh orang. Yang keempat, orang yang ada lawas bagi Islam, ajaran bagi Islam.
Nah ini pulang usulan dari pemerintah mestinya ada lembaga yang mengurusi mu'alaf ini. Nah, jadi di kampus biasanya ada lembaga yang mengurusi mu'alaf. Nyaman kita tidak menjulung zakat fitrah ke situ. Atau misalnya RT kita nih Pak RT tahu ini hanya Islam. Nah ini dicatat oleh pengurus Masjid Nurul Iman berhak menerima ini. Harusnya kayak gitu. Yang kelima budak ini bahari. Wah ini kan ada lagi budak ini. Yang keenam gharim ini orang yang bangkrut nambah isi hutang ini karena awal lagi membayari. Aku jadi bayar hutang berapa? 100.000 masih kau dibayari. Ini 1M dari hutang. Kalau ada lagi yang bayari, tapi rumahnya ganang dan itu ada urusan. Yang penting ini bangkrut, bakal rugi, lalu bangkrut, isi hutang bertuyuk-tuyuk, maka ini berhak menerima zakat. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, orang yang berperang fisabilillah. Ini kadada. Yang terakhir kedelapan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kecopetan atau habis duitnya sehingga biaya perjalanan kada diisi. Ini ngalih mencari gini. Nah biasanya nang ada gini amil, kemudian miskin lawan fisabilillah, termasuk guru-guru mengaji, kaum masjid, segalanya. Nah tiga ini. Lalu di dalam madhabnya Imam Syafi'i, karena 8 orang ini kesemuanya ngalih sudah dicari minimal 3. Nang 3 ini pertama fakir, ini sudah ngalih cari ini. Rata-rata orang sudah mau makan tiap hari, fakir ini ngalih sudah. Maka nang ada ini amil pengelola zakat, nang dibentuk oleh panitia, kemudian orang miskin, nang terakhir fisabilillah, orang-orang yang menangani keagamaan seperti kaum guru-guru mengaji di kampung dan lain sebagainya. Harus dicari 3 ini. 3 ini ada susah, kurang susah, tapi ada banyak bahyang ini kada berhak sebetulnya ini. Puasa kada, sembahyang kada, susah, tapi mahal zakat sebetulnya ini kada boleh diberi ke sini. Ada boleh normal kalau mencari yang kayak gini, orangnya miskin misalnya tapi panjang bahyang puasa inya biasa berbuka gini waharin barang misalnya nih, tapi orangnya baik soleh, orangnya ini berhak menerima. Nah lalu minimal 1 gram ada dari 3. Ini pendapat Imam Ahmad bin Musa bin Hujail al-Yamani. Pendapat sidin ini boleh menyerahkan zakat kepada 1 di antara 8 orang. Kemana kita yang paling mudah? Ke amil. Karena amil ini membagikan orang miskin, orang berhak menerimanya. Karena melalui amil selesai sudah kewajiban zakat. Selesai. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Musa bin Hujail boleh juga zakat ini bagi giliran menyerahkannya. Contoh ini ada 3 orang A, B, C, ini sama-sama miskin, ada zakatnya. Nah saya bukan mampu, sama ada mampu. Jadi si A ampun ada dari si barat cukup ke zakat fitrah ke aku serahkan lawan si B, aku terima ujian si B. Ujian si B pulang nah ini baratnya mampu kalau aku berzakat lawan ikan si A. Aku terima ujian si A, sah ini oleh si A pulang nambah ini sudah pulang, aku zakat akan pulang lawan si C, sah pulang zakatnya ini saking susahnya nilainya. Bukan kewajiban kayak gini. Ini bahasa orang kampungnya bailah gini. Nah kalau pasal kewajiban kayak gini. Pendapat ketiga Imam Ahmad bin Musa bin Hujail, boleh zakat ini kada dibagi akan di kampung kita. Umpamanya komplek kita nih komplek orang sugih. Misalnya lah komplek orang sugih atau kota kita nih kota orang sugih dikirimkan ke kampung lain yang banyak susahnya. Itu umumnya boleh. Nah karena aturan inilah maka teknis zakat itu umpama pian kada bisa meniyati, berniatnya kada bisa. Datang pian ke Masjid Nurul Iman, datangi Tuan Amil. Tuan Amil ini secara teknis kemudian menakuni sudahkah diniati lalu. Maka badan Amil kemudian membimbing pian pertama bertaklid dahulu kepada Imam Ahmad bin Musa bin Hujail. Saya apa caranya?
iringi ulun kita. Sajaku bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani yang membolehkan menyerahkan zakat kepada salah satu dari 8 golongan. Hajar baniyat. Bila ada hafal bahasa Arabnya, bahasa kita aja. Sajaku berzakat fitri, biasanya aku fardu kenal kala. Aku terima berambil selesai ini. Nah, jadi kayak itu teknisnya. Gampang sebetulnya gini. Nah, jadi kesimpulannya zakat fitri ini untuk mendapatkan pahala pun dari ibadah puasa yang sudah dilaksanakan. Kemudian di sebagian kalangan orang-orang kita ada yang kada mampu puasa, ini bayarnya apabila ini sesudah selesai Ramadan, habis dulu bulan Ramadan, hanya bayar kafarat ini katanya. Kafarat ada mampu puasa di bulan Ramadan. Kamana menjulungnya ini jangan keambil, tapi ke orang yang benar-benar susah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang dapat kita sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan zakat fitri. Jadi mudahnya, kemudian kalau bisa menghayati, kalau bisa tata cara bertaklidnya, ini datang aja ke badan amil yang ada di masjid-masjid atau langgar-langgar sekitar biar. Demikian mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita sekali lagi panjang umur, sehat afiat dan taat ibadah, ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan kita mari bersama-sama bermaaf-maafan lahir dan batin, nama-nama anak ada banyak mana, mari kita bermaaf-maafan. Sudah selesai akan aja hal-hal yang ada banyak mana. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.